فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-95 dari surat Al-Maidah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan dalam keadaan kalian sedang melakukan ihram. Janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang melakukan ihram, baik untuk umrah ataupun untuk haji. Maka dilarang seorang yang sedang berihram untuk berburu. Dan yang dimaksud dengan sayd di sini, buruan, adalah buruan darat. Yang dimaksud dengan buruan di sini adalah buruan darat. Sebagaimana yang nanti akan Allah SWT jelaskan pada ayat yang setelahnya. Pada ayat yang ke-96, kata Allah SWT, "Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma." Dan diharamkan untuk kalian buruan darat lagi kalian dalam keadaan ihram. Sehingga ayat yang setelahnya, ayat yang 96, itu merinci bahwasanya yang diharamkan dari buruan yang di atasnya, di ayat yang ke-95, itu adalah buruan darat. Nah, dan yang dimaksud dengan buruan darat, menurut para ulama, yang dimaksud dengan buruan darat adalah kullu hayawan barriin, semua hewan darat ma'kulin, yang bisa dimakan. Semua binatang darat yang bisa dimakan. Mustauhish tab'an, yang liar secara tabiatnya. Yang liar secara tabiat. Artinya memang bukan binatang jinak asalnya. Walaupun ada sebagian yang bisa dijinakkan. Tapi pada dasarnya ini binatang apa? Liar. Nah, maklum ya. Sehingga ini yang dimaksud dengan binatang buruan. Yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram untuk memburunya. Semua binatang darat yang bisa dimakan dagingnya, yang liar secara tabiat, secara tobaan, secara karakter aslinya. Walaupun nanti dengan dilatih, dengan yang lain-lainnya bisa diapakan? Dijinakkan. Nah, sehingga nggak masuk buruan binatang-binatang yang secara tabiatnya itu apa? Jinak. Boleh bagi orang yang ihram untuk apa ini? Memakannya. Karena tidak dimasukkan kategori binatang apa ini? Buruan. Nah, qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan." Barang siapa dari kalian yang membunuhnya dengan sengaja.
Ini ada niat memang membunuhnya. Ma'al ilmi bitahrim wa dzikril ihram. Ditambah lagi dia tahu tentang keharamannya dan dia ingat sedang dalam keadaan ihram. Fajaza'un, maka balasannya adalah barang siapa yang melanggar pantangan ini, dia berburu dengan sengaja dan dia tahu keharamannya dan dia tidak dalam keadaan lupa bahwasanya dia sedang berihram, fajaza'um, maka dia ngasih balasan, ngasih tebusan. Mithlu ma qatala minan na'am, dengan tebusan yang semisal dengan apa yang dia bunuh. Dengan tebusan berupa binatang ternak. Kambing, unta, atau sapi. Itu patokannya. Itu dendanya. Dia bayar berupa binatang ternak. Yahkumu bihi zawa adlin minkum, yang nanti akan diputuskan. Nah, ini kan pilihannya banyak. Ada kambing, ada sapi, ada apa? Unta. Kalau yang diburu ini, maka cocoknya apa? Ganti ruginya. Pakai unta kah? Atau pakai sapi kah? Atau pakai apa? Yang menentukannya adalah dua orang yang adil di antara kalian. Dua orang yang adil yang menentukannya. Pakai hakim. Ini salah satu kemarin yang dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mendebat orang-orang Khawarij yang mengatakan tidak mau berhukum pakai hakim siapa ini? Manusia. Yaitu Taghut, berhukum dengan hukum Allah saja. Maka ini dibantah oleh Ibnu Abbas. Kalau dalam kasus pertumpahan darah, dalam kasus menumpahkan darah binatang apa ini? Buruan. Itu saja disuruh oleh Allah untuk menentukan ganti rugi yang tepat. Diserahkan urusannya kepada dua orang yang bisa apa ini? Dipercaya. Kalau yang diburu kelinci atau yang diburu kijang, maka ini bayarnya cocoknya pakai kambing. Kalau yang di atas ini buruannya, maka cocoknya pakai apa? Sapi, tebusan. Siapa yang memutuskannya? Kata Allah. Zawa adlim minkum. Orang yang adil di antara kalian berapa? Dua. Padahal yang ditumpahkan hanya darah apa ini? Binatang buruan. Nah, bagaimana lagi dengan kasus yang terjadi para sahabat? Fitnah yang besar. Dalam rangka untuk menghindari tertumpahnya apa ini? Darah kaum muslimin. Karena saat itu kan pihak Ali mengutus apa ini? Utusan juru damai. Pihak Muawiyah juga mengutus urusan. Pihak Muawiyah juga mengutus apa ini? Utusan. Nanti apa yang mereka putuskan itu yang kita jadikan sebagai sikapnya kita. Yang diputuskan oleh juru apanya? Juru damai, pakai perwakilan. Nah, sehingga yang menentukan besaran ganti ruginya adalah dua orang yang bisa dipercaya dari kalian. Hadiam balighal Ka'bah, yang akan dituntun nanti sampai ke Ka'bah. Nah, ini binatang tersebut nanti dituntun sampai ke Makkah. Dari sisi qimah, dari sisi nilainya yang akan disamakan oleh dua orang yang bisa dipercaya tadi. Au kafaratun, atau bayar kafarah, ta'amu masakin, atau bayar kafarah berupa ngasih makan orang miskin. Au adlu dzalika siyama, atau yang semisal itu berupa puasa. Ini alat-alat pembayarannya nih. Liyazuqa wabala amrihi, agar dia merasakan akibat dari perkaranya dia. Supaya dia tahu itu nggak enak hasilnya dan akibat dari dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, supaya memberikan efek jerah, supaya dia merasakan tidak enaknya melanggar hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Afallahu amma salaf, semoga Allah mengampuni yang telah lalu. Wa man ada,
fayantaqimullahu min. Barang siapa yang mengulangi kembali, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali menghukumnya. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dzuntiqam, yang memiliki pembalasan. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tsumma sarraha bin nahyi an qatli saidi fi halil ihram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terang-terangan melarang dari membunuh binatang buruan ketika sedang ihram. Faqala ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian bunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Ai muhrimuna bil haji wal umrah. Kalian sedang dalam keadaan ihram untuk haji maupun untuk umrah. Wan nahyu an qatlihi yashmalun nahya an muqaddimatil qatli. Dan larangan dari membunuhnya ini mencakup dari muqaddimah pembunuhan. Jadi pendahuluan pembunuhan pun sudah dilarang. Bukan hanya membunuhnya saja yang dilarang, tapi jalan ke sana pun juga sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Wa 'anil musyarakati fil qatli, dan dari ikut andil dalam membunuh. Dia nggak membunuh langsung, tapi dia ikut andil. Dia ngepung dari arah sana supaya lari binatangnya ke arah yang punya apa? Senjata. Nah, ini ikut apa dia? Ikut andil. Nggak bisa dia bilang, kan aku nggak ikut apa? Membunuh. Paham ya? Sehingga larangan membunuh binatang buruan ini juga mencakup muqaddimah, pendahuluan sebelum membunuh. Termasuk ikut andil. Nah, wadalalah alaihi, dan juga ngasih petunjuk itu di sana itu. Dia enggak berburu, dia cuma ngasih apa? Arahan saja, itu di sana tadi binatangnya itu lari. Nah, supaya bisa diburu oleh si pemburu. Ini juga enggak boleh bagi orang yang sedang apa? Ihram. Nah, wal i'anah ala qatlih, atau membantu membunuhnya. Nah, hatta anna min tamami dzalik, bahkan termasuk kesempurnaan larangan ini, annahu yanhal muhrim an akli ma qutila aw sida li ajlihi. Dia dilarang juga untuk memakan apa yang dibunuh atau diburukan untuk dia. Dia apa-apain, diam saja. Tapi diburukan itu untuk dia. Memang niatnya si pemburu yang tidak sedang ihram ini, niatnya untuk memburukan itu untuk siapa? Yang sedang ihram. Maka termasuk larangannya, kesempurnaan larangan ini, yang ihram pun tidak boleh apa ini? Makan. Supaya enggak menyemangati dia. Paham ya? Nah, enggak, aku sedang apa ini? Ihram. Supaya Rasulullah SAW menolak pemberian yang diburu oleh sebagian sahabat. Nah, Sa'ab bin Jathamah, tidak salah. Dia sedang tidak ihram, dia berburu untuk Rasul SAW. Maka ketika Rasul diberi, Rasul bilang apa? Tidak. Kalau seandainya kami sedang ihram, kami akan terima itu. Tapi kami sedang apa ini? Ihram. Kenapa? Itu diburukan untuk siapa? Untuk orang yang sedang ihram. Sehingga larangannya luas. Tidak hanya larangan dari apa ini? Membunuhnya saja. Tapi sebelum, bahkan apa ini? Setelahnya pun juga dilarang. Nah, wa hadza kulluhu ta'zimun li hadhihi nusukil azim. Ini semua adalah bentuk pengagungan terhadap ibadah yang besar ini, yaitu umrah atau haji. Annahu yahrumu 'alal muhrim qatlu wa saidi ma kana halalan lahu qabla al-ihram. Yaitu diharamkan bagi orang yang sedang ihram untuk membunuh dan memburu apa yang halal bagi dia sebelum apa ini? Ihram. Kalau bukan karena ihram, itu halal bagi dia untuk memburunya. Tapi dalam rangka mengagungkan ibadah yang agung ini, maka diharamkan baginya melakukan itu. Padahal sebelum ihram dia halal melakukannya. Wa qauluhu man qatala wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuhnya di antara kalian dengan sengaja, ay qatala saydan amdan, membunuh binatang buruan dengan sengaja, fa alaihi jazaa'un, maka wajib atas dia untuk membayar ganti. Mithlu ma qatala minan na'am, yang semisal nilainya dengan apa yang dia bunuh berupa binatang ternak, ai al-ibil awil baqar awil ghanam, yaitu berupa unta
atau sapi atau kambing. Fayanzur ma yushihu syai'an min dzalik, maka dia melihat apa yang mirip dengan apa yang dia bunuh dari binatang ternak tersebut. Fayajibu alaihi mithluhu, maka wajib atas dia untuk membayar yang semisal dengan itu. Yadbahuhu wa yatasaddaqu bihi, yang dia sembelih kemudian disedekahkan dagingnya. Wal i'tibar bil mumatsalah, dan yang dianggap di sini adalah kesetaraan nilai, bukan kesamaan dari sisi apa ini? Binatang yang dia bunuh apa nanti tebusannya itu. Enggak. Yang disamakan apanya? Nilainya. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Ya, kalau yang dimaukan sama dengan yang dibunuh ya nggak perlu pakai apa? Hakim, ya cukup apa? Setiap orang sudah bisa apa? Memutuskan apa yang jadi masalah kan, karena yang dimaukan di sini adalah kesetaraan dari sisi apa? Nilainya. Makanya perlu hakim. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum ay adlani ya'rifanil hukma wa wajh syabah, yaitu dua orang yang mengetahui hukum dan mengetahui sisi kemiripan. Binatang yang kamu buru itu lebih mirip kayak ini gitu. Yang ngerti tentang binatang lah sedikit-sedikit. Nah, yang tahu kemiripan antara apa ini? Antar binatang satu dengan yang lainnya. Kama fa'ala sahabatu radhiyallahu anhum, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat semoga Allah meridhai mereka. Haitsu qadaw bil hamamah syah, di mana mereka memutuskan dengan burung merpati dengan apa ini? Syah. Kambing. Yang diburu apa? Burung. Bayarannya pakai apa? Kambing. Wa fin na'amah badanah, dan pada buruan na'amah, ada di kamus. Maka badanah, ya ini unta. Wa fi baqaril wahsi al-ikhtilafi anwa'ihi baqarah, dan pada sapi liar sesuai dengan perbedaan jenis-jenisnya, masuk kerbau atau apalah, maka ganti ruginya adalah berupa sapi. Wa hakadza kullu ma yushbihu syai'an minan na'am, begitulah setiap yang menyerupai sesuatu dari binatang ternak, fa fihi mithluhu, maka padanya ganti rugi yang semisalnya. Fa in lam yushbihu syai'an, kalau enggak mirip dengan apapun, fa fihi qimatuhu, maka dia bayar nilainya, bayar uangnya. Kama huwa al-qayang, ada yang mirip soalnya dari binatang ternak. Binatang ternaknya cuma unta, sapi dan kambing. Kalau nggak ada yang mirip dengan itu semua, maka apa? Maka bayar nilainya, qimahnya. Kama huwal qa'idah fil mutlafat, sebagaimana ini kaidah yang digunakan dalam ganti rugi binatang barang yang rusak. Mutlafat barang yang rusak. Kalau hukum asalnya ya kawan, kalau ngerusak barang, maka diganti ainnya, zatnya. Carikan barang yang sama, kemudian kamu kembalikan kepada orang yang kamu rusak apanya? Barangnya. Ini hukum asalnya. Barang ganti apa? Barang. Ketika tidak ada barangnya di pasaran, nggak dapat kamu, maka kamu ganti apanya? Qimahnya. Pakai apa? Nilainya. Diuangkan. Berapa itu nilainya? Kapan ini? Setelah tidak mungkin ganti rugi dengan apa? Yang semisalnya. Apa nama? Burung unta. Burung unta. Ini burung unta mirip dengan unta. Entah dari mereka lah yang ngerti dari sisi kemiripannya. Wa dzalikal hadyu la budda an yakuna hadiyan balighal Ka'bah ayyudbahu fil haram. Dan itu dituntun sampai Ka'bah, yaitu disembelih di tanah haram. Di mana pelanggarannya kan di luar haram. Nah, kemudian ketika dia setengah haram, maka binatang itu disembelih di mana ini? Wilayah haram, kemudian dibagi-bagikan. Au kafaratun ta'amu masakin, ai kafaratu dzalikal jazaa'i ta'amu masakin. Ganti ruginya sebagai balasannya juga bisa dengan makan dan memberi makan orang miskin. Ayyaj'al muqabilahu al-mithl minan na'am ta'amun yut'imu al-masakin. Yaitu dijadikan sebagai ganti yang semisal itu memberikan makanan kepada orang miskin. Qala katsir minal ulama, berkata banyak dari para ulama, yuqawwam al-jaza, dinilaikan ganti ruginya tadi berapa nominalnya. Yuqawwam al-jaza fa yushtara bi qimatihi ta'amun, maka kemudian dibeli dengan uang yang semisal itu makanan, baru dikasihkan ke orang miskin. Nah, kalau misalnya beli kambing harganya berapa biasanya, maka uang segitu dibelikan apa ini? Makanan, baru bagikan ke orang miskin.
Itu maknanya. Fayut kulla miskinin mudda burrin aw nisfi sa'in min ghairihi. Maka dia ngasih makan setiap orang miskin 1 mud dari gandum atau setengah sa' dari yang lainnya. Ini takarannya, ini khilaf di kalangan para ulama. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama. 1 orang miskin 1 mud dari gandum. 1 mud 2 telapak tangan ini. Nah. Atau setengah sa'. Setengah sa' berarti 2 mud. Nah, kalau dari yang lainnya, dari selain gandum. Au adlu dzalika ta'am siyaman, atau yang menyamai dengan makanan itu puasa, ayyasumu an it'ami kulli miskin yauman. Nah, ini dapat berapa orang miskin itu yang mau dikasih makan, maka sebanyak orang miskin itu dia apanya? Puasanya. Liyazuqa, agar dia merasakan biijabil jaza' al-madhkuri alaihi, ketika diwajibkan dia untuk membayar ganti rugi atas dirinya, wabala amrihi, dia merasakan dampak tidak enak dari perkaranya. Wa man ada ba'da dzalika fayantaqimullahu minhu, barang siapa yang kembali mengulangi, maka Allah akan membalasnya. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi memiliki pembalasan. Wa inna ma nasallahu ta'ala 'alal muta'ammid liqatli as-sayd. Yang Allah tegaskan dalam ayat ini, Allah sebutkan adalah hukum orang yang menyengaja. Ya kan? Muta'ammidan. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Barang siapa yang bunuh dengan sengaja. Kenapa Allah tegaskan yang sengaja? Ma'annal jaza yalzam al-muta'ammid wal mukhti. Padahal ganti rugi ini juga diharuskan bagi orang yang sengaja berburu atau bagi orang yang keliru. Ya, karena itu sudah terjadi pemburuannya. Baik dengan sengaja ataupun dengan apa ini? Tidak sengaja. Mukhti. Kama huwal qaidah syar'iyyah, sebagaimana dalam kaidah yang syar'i, annal mutlif lin nufusi wal amwalil muhtaramah fa innahu yadmanuha ala ayyi halin kana idza kana itlafuhu bighairi haq. Ini rumusnya sudah. Dalam ganti rugi merusak barang adalah bahwasanya dia mengganti rugi, bahwasanya orang yang menghancurkan jiwa, menghilangkan jiwa, nyawa atau harta yang dihargai, yang milik orang, maka dia menggantinya dalam keadaan apapun jika penghancurannya itu tanpa hak. Sekarang membunuh. Nah, tetap ganti rugi tidak? Walaupun tanpa sengaja. Tetap ganti rugi. Karena kerugiannya sudah apa? Timbul. Sudah hilang nyawa orang. Atau anak kecil menghancurkan kaca orang. Nggak sengaja. Ganti rugi tidak? Ganti rugi. Walaupun anaknya melakukannya tidak apa ini? Sengaja. Atau orang bermain-main. Lempar-lemparan dan kena mobilnya orang, ganti rugi tidak? Ganti rugi tetap. Ya nggak ada dosanya. Ada pun ganti ruginya tetap apa ini? Tetap ada. Loh, kenapa di ayat itu? Karena Allah katakan muta'ammidan. Nah, padahal yang tidak sengaja pun juga harus ganti rugi. Ini yang mau dijelaskan oleh beliau. Li'anna Allah Ta'ala rattaba 'alaihi al-jaza' wal 'uqubah wal intiqam. Allah tegaskan yang muta'ammid karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hukuman dan juga pembalasan kepada dia. Yang kena dosa ini yang dilakukan dengan apa? Sengaja berburunya. Nah, yang ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala itu yang sengaja. Wa hadza lil muta'ammid, dan ini hanya untuk orang yang melakukannya dengan sengaja. Wa amal mukhti, adapun orang yang tidak sengaja, falaisa alaihi uqubah, maka tidak ada hukuman atasnya. Wa innama alaihil jaza, dia hanya diharuskan ganti apa? Rugi. Nggak ada hukuman orang dia melakukan tanpa apa ini? Sengaja. Dia ada jazanya, tapi nggak ada ukubah. Jazanya itu bukan ukubah dan bentuk ganti rugi saja. Nah, sama seperti anak-anak yang memecahkan barangnya orang misalnya. Ya, tetap harus ganti rugi. Ya, nggak berdosa. Nah. Wa inna ma'alaihil jaza. Wa hadha qawlu jumhuril ulama. Dan ini adalah ini ada punya kalian. Punya kalian itu ada? Ada. Yang qaul jumhur ini ada? Ada, sama. Wa hadza qaulu jumhuril ulama. Ini sebagian cetakan enggak ada. Wa hadza jawabul jumhur kalian. Oh. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Dan punya kalian jawabannya jumhur ulama. Ketika ditanya, kenapa yang enggak sengaja juga kena hukuman, kena ganti rugi, bukan kena ganti rugi. Padahal di ayat kan Allah hanya mengatakan yang apa ini? Yang sengaja. Ini jawaban mereka. Jawaban jumhur adalah karena Allah SWT ingin memberikan hukuman. Maka yang
hukum adalah yang sengaja. Ini jawaban mereka. Wastahi masarrat bihil ayat. Tapi pendapat yang benar kata beliau adalah yang diterangkan oleh ayat ini. Annahu la jazaa ala ghairil muta'ammid. Bahwasanya tidak ada ganti rugi bagi yang tidak apa sengaja. Sebagian ulama, sedikit dari mereka, bukan jumhur, maka mereka memahami ayat itu sebagai qaid, sebagai batasan. Yang artinya kalau tidak sengaja maka tidak ada apa ini? Jaza. Jazanya pun nggak ada. Karena Allah mengatakan ini hanya bagi yang apa? Muta'ammid, bagi yang sengaja. Kamala itsma alaihi, sama seperti tidak ada apa ini? Dosa. Sehingga ini memahami ayatnya. Ada yang mengatakan ayat ini Allah sebutkan hanya untuk apa ini? Untuk jaza saja. Nah, tanpa jaza dan hukuman, maka muta'ammidannya berlaku untuk kedua-duanya. Tidak ada jaza dan tidak ada ganti rugi bagi yang tidak apa? Sengaja. Sebagian ulama, mereka itulah jumhur, mengatakan penyebutannya untuk ngasih tandi bahwasanya yang ada hukumannya dari Allah adalah yang sengaja. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yang dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya ganti rugi yang ada di atas yang disebutkan tadi ini hanya bagi yang melakukannya dengan apa ini? Sengaja. Khilafan dari jumhur, beliau menyelisih pendapatnya apa ini? Jumhur ulama. Nah, sesuai dengan zahir apa ini? Zahir ayatnya. Nah, zahirnya itu yaitu disebutkan sebagai qaid, sebagai batasan, dan ayatnya juga ceritanya itu cerita tentang apa ini? Banyak cerita tentang jaza atau tentang hukuman? Tentang jaza, ya kan? Nah, hukumannya paling baru Allah sebutkan di belakang, di akhir. Barang siapa yang kembali mengulangi maka Allah apa ini? Akan menghukumnya. Itu baru disebutkan di akhir. Adapun dari awal konteks ceritanya itu tentang apa ini? Ganti rugi. Maka muta'ammidannya kembali ke sana. Ganti rugi ini hanya bagi yang apa? Sengaja. Ini yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Faedah yang bisa kita ambil ya, kawan, kesimpulan dari apa yang sudah kita baca dari ayat yang ke-95 ini. Yang pertama adalah haraman berburu bagi orang yang sedang berihram. Tahrimu said lil muhrim. Haramnya berburu bagi orang yang sedang ihram. Dan buruan yang dimaksud adalah buruan darat. Dan yang dimaksud dengan buruan di sini adalah buruan darat. Faedah yang kedua, kewajiban untuk membayar ganti rugi. Kewajiban untuk membayar ganti rugi atas orang yang berburu ketika ihram. Kewajiban untuk membayar ganti rugi bagi orang yang berburu ketika ihram. Berupa binatang ternak. Ganti rugi berupa binatang ternak. Faedah yang berikutnya, ta'zim hormati al-hurum. Pengagungan kehormatan ihram, ta'zim hormatil ihram. Pengagungan terhadap keadaan ihram. Pengagungan terhadap keadaan ihram. Dari sisi diharamkan bagi dia melakukan sesuatu yang halal bagi dia sebelum apa ini? Ihram. Sama seperti sholat. Dilarang kita melakukan apa-apa yang dibolehkan sebelum melakukan apa? Sholat. Ini menunjukkan pengagungan terhadap sholat. Nggak
nggak boleh sambil makan, nggak boleh bicara, nggak boleh yang lain-lain. Nah, yang ihram juga sama. Banyak perkara-perkara yang diharamkan ketika sedang ihram. Nah, faedah yang berikutnya, ganti rugi yang disebutkan berlaku bagi yang melakukannya dengan sengaja. Ganti rugi yang disebutkan dalam ayat hanya berlaku bagi yang melakukannya dengan sengaja. Dan ini pendapat yang dipilih oleh At-Tabari dan juga yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsirnya, dan disebutkan oleh Asy-Syanqiti rahimahullah, wa hadza qawiyyun jiddan min jihati dalil, dan ini sangat kuat dari sisi pendalilannya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dari takhsis al-muta'ammid, khususan orang yang sengaja. Nah, cuma nanti di sini dibahas lagi kan, karena di sini disebutkan pendapat jumhur itu termasuk diantaranya ada sahabat Umar radhiyallahu anhu dan juga Ibnu Abbas. Nanti dicek sanadnya sampai ke mereka. Nah, faedah yang berikutnya adalah bolehnya mengganti-ganti rugi dengan cara berpuasa atau memberi makan orang miskin. Bolehnya memberikan ganti rugi dengan cara memberi makan orang miskin atau puasa. Hanya tadi yang disebutkan oleh sebagian ulama, jumlah atau nominal yang diperkirakan untuk apa ini? Untuk binatang ternak itu, uang sejumlah itu dibelikan apa ini? Makanan, baru dibagi-bagikan kepada orang miskin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun ayat yang ke-96, nanti insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya, masih tentang hal yang sama, tentang buruan bagi orang yang sedang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.